Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Kofifah Junior Sari. Di sini saya akan memberikan materi filsafat ilmu dengan topik empirisme dan pemikiran induktif. Langsung saja kita masuk kepada definisi empirisme. Empirisme adalah aliran dalam filsafat, khususnya dalam epistemologi atau teori pengetahuan yang menyatakan bahwa sumber utama pengetahuan adalah pengalaman indrawi. Artinya, semua ide, konsep, atau pengetahuan yang sah harus didasarkan pada pengalaman yang dapat diamati, seperti melihat, mendengar, menyentuh, mencium, atau merasakan. Empirisme adalah pandangan filosofis bahwa pengetahuan pada dasarnya berasal dari pengalaman indrawi dan bahwa semua ide atau kepercayaan yang bermakna harus didasarkan pada apa yang dapat diamati atau dialami. Selanjutnya, kita akan memperkenalkan tokoh-tokoh empirisme. Yang pertama, ada John Locke. Menurut John Locke, pengetahuan manusia berasal dari pengalaman. Tidak ada ide bawaan dalam pikiran. Pikiran manusia pada awalnya adalah seperti kertas kosong atau tabula rasa yang diisi oleh pengalaman. Tokoh selanjutnya yaitu George Berkeley. Menurut George, keberadaan suatu benda tergantung pada persepsi kita terhadapnya, dan semua pengetahuan datang dari persepsi indrawi. Selanjutnya, masuk kita kepada kelebihan dan kekurangan dari empirisme. Kelebihan dari empirisme yang pertama yaitu empirisme yang memperkuat metode ilmiah dengan observasi dan verifikasi. Yang kedua, menghasilkan data yang objektif dan dapat diulang. Pada kelebihan yang ketiga, empirisme mendorong kemajuan dalam sains dan penelitian. Kelebihan yang keempat yaitu meningkatkan kegunaan praktis dan relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Masuk kita kepada kekurangan empirisme. Kekurangan empirisme yang pertama yaitu ketergantungan pada indera atau keterbatasan indera manusia. Yang kedua yaitu teori berdasarkan pengalaman bisa bersifat terbatas dan bias. Observasi dan pengumpulan data bisa dipengaruhi oleh teori atau asumsi sebelumnya, bias eksperimental, budaya, atau interpretasi subjektif. Kekurangan empirisme yang ketiga yaitu keterbatasan dalam menangani fenomena kompleks dan domain non-observable. Kekurangan empirisme yang keempat yaitu tidak mampu menangani konsep yang abstrak. Banyak pengetahuan seperti matematika, logika, dan konsep filosofis lainnya tidak berasal langsung dari pengalaman indera, tapi dari pemikiran, definisi, maupun aturan abstrak. Menurut pandangan empirisme, proses memperoleh pengetahuan ilmiah harus melalui beberapa langkah yang sistematis, yaitu langkah pertama, observasi atau pengamatan langsung. Observasi dianggap sebagai sumber data utama yang menegaskan prinsip empirisme bahwa semua pengetahuan berawal dari pengalaman indrawi. Langkah yang kedua yaitu perumusan hipotesis. Dari hasil observasi, ilmuwan kemudian membuat hipotesis, yaitu dugaan sementara yang dapat diuji melalui pengalaman ataupun eksperimen. Yang ketiga, yaitu eksperimen atau pengujian. Empirisme menekankan bahwa kebenaran ilmiah diperoleh melalui eksperimen yang dapat diulang dan diverifikasi. Jika hasil eksperimen tidak sesuai, hipotesis harus direvisi atau ditolak. Inilah dasar dari metode ilmiah berbasis pengalaman nyata. Langkah yang keempat yaitu analisis hasil empiris. Dalam empirisme, analisis ini harus didasarkan pada bukti observasional dan data yang terukur, bukan opini ataupun intuisi. Yang kelima, kesimpulan umum atau induktif. Setelah data dianalisis, peneliti menarik kesimpulan umum atau induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. Nah, masuk kita pada topik yang kedua yaitu tentang pemikiran induktif. Dalam konteks filsafat dan ilmu pengetahuan, penalaran induktif adalah cara berpikir yang menyusun kesimpulan umum berdasarkan pengamatan terhadap fakta-fakta atau kasus-kasus khusus. Intinya, penalaran induktif bergerak dari fakta khusus menuju kesimpulan umum. Penalaran induktif adalah salah satu bentuk dari logika, yaitu cara berpikir menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta atau pengalaman khusus.
Dengan kata lain, induktif adalah bagian dari logika, tepatnya logika empiris yang digunakan dalam suatu metode ilmiah. Logika memiliki dua cabang besar, yaitu logika deduktif dan logika induktif, yang dimana logika deduktif merupakan pemikiran dari hal umum ke hal yang khusus, dan logika induktif berpikir dari hal khusus ke hal yang umum. Sekarang masuk kita kepada contoh pemikiran induktif. Pada contoh pertama, terdapat 3 premis. Premis yang pertama, setiap pagi saya melihat ayam berkokok sebelum matahari terbit. Premis kedua, kemarin juga ayam berkokok sebelum matahari terbit. Premis ketiga, hari ini pun ayam berkokok sebelum matahari terbit. Dan bisa tarik kesimpulan yaitu, maka ayam selalu berkokok sebelum matahari terbit. Di mana premis 1, premis 2, dan premis 3 merupakan hal yang khusus, dan kita ambil tarik kesimpulan secara umum bahwa ayam selalu berkokok sebelum matahari terbit. Pada contoh kedua juga terdapat 3 premis. Premis pertama, logam besi memuai jika dipanaskan. Premis kedua, logam tembaga memuai jika dipanaskan. Dan premis ketiga, logam aluminium memuai jika dipanaskan, di mana bisa kita tarik kesimpulan bahwa semua logam akan memuai jika dipanaskan. Itu tadi materi tentang empirisme dan pemikiran induktif. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.